Nah, sebenarnya ada banyak sekali implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kebijakan ini dilakukan semata-mata untuk mengatur dan melindungi kehidupan masyarakat. Salah satunya berupa bentuk kebijakan kawasan tanpa rokok yang ada di Kota Palembang. Nah, kebijakan ini juga sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok. Adapun landasan urgensi dari kebijakan ini secara nasional didasarkan fakta dari WHO melalui survei pada tahun 2019 lalu bahwa dalam setiap tahunnya itu ada sekitar 225.700 orang Indonesia yang meninggal akibat rokok dan lebih dari 60.000 balita itu meninggal karena asap yang dihasilkan dari rokok tersebut. Data ini diperoleh dari sumbersuara.com dan liputan6.com. Nah, adapun tujuan penetapan kawasan tanpa rokok ini untuk menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh rokok dengan cara mengubah pola perilaku hidup, mewujudkan kualitas udara yang sehat, bersih dari asap rokok, meningkatkan produktivitas kerja tanpa asap rokok dan kualitas kehidupan masyarakat, serta memang kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, terkait jenis hierarki kebijakan dalam pembahasan kali ini merupakan kebijakan tingkat lokal. Karena kebijakan yang ada merupakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, tepatnya pada pasal 115 ayat 2 yang berbunyi pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Nah, jadi di sini terkait kebijakan kawasan tanpa rokok ini merupakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, yakni selaku presiden melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara pemerintah daerah, dalam hal ini Wali Kota Palembang, itu sebagai implementator dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, konsep implementasi yang digunakan, sebelum membahas konsep implementasi yang digunakan, ada pun sebenarnya variabel-variabel yang dapat digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Yang pertama terkait variabel independen atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri, dan yang kedua variabel dependen atau yang merupakan kinerja dari kebijakan implementasi itu. Nah, adapun konsep implementasi kebijakan yang digunakan sebenarnya didasarkan pada model implementasi Rondinelli dan CEMA yang menggambarkan kerangka konseptual atau faktor-faktor yang digunakan untuk menganalisis implementasi dari program ini bersifat desentralisasi. Adapun indikator yang dapat digunakan yaitu yang pertama, kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi bagaimana kinerja implementasi itu berhasil atau tidak. Kondisi lingkungan ini juga bisa mencakup social culture dan keterlibatan baik itu pelaksana program maupun penerima program. Nah, yang kedua terkait organisasi. Terkait dengan organisasi ini biasanya berkaitan dengan dukungan-dukungan dan koordinasi pelaksana implementasi ataupun dari instansi yang lain. Biasanya, kurangnya koordinasi ini menghasilkan kebijakan yang miscommunication, sehingga dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Nah, yang ketiga terkait sumber daya organisasi. Sumber daya di sini juga salah satu faktor penting, bisa terdiri dari sumber daya manusia ataupun sumber daya non-manusia. Nah, yang keempat itu karakteristik dan kemampuan dari para agen pelaksana, seperti komitmen, norma-norma, pola hubungan yang terjadi pada birokrasi yang dapat mempengaruhi implementasi itu sendiri, serta adanya karakteristik dan kapabilitas inilah yang akhirnya mempengaruhi kinerja atau dampak implementasi kebijakan. Nah, faktor-faktor implementasi dari model implementasi Rondinelli dan CEMA inilah dapat kita artikan sebagai variabel independennya,
yang mempengaruhi kinerja kebijakan yang ada atau mempengaruhi variabel dependen, dan begitupun sebaliknya. Jadi di sini antara variabel independen dan variabel dependen itu memiliki hubungan kausalitas yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, hasil pembahasan dan analisis. Nah, sebelum membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan di sini. Nah, adapun pembahasan yang pertama yakni terkait dengan jenis kebijakan. Untuk jenis implementasi kebijakan Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok ini termasuk dalam kebijakan yang protective regulatory, yang dimana kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat umum dengan target sasaran kawasan tanpa rokok seperti tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kebijakan ini sendiri dapat dibedakan melalui tipe kebijakan berdasarkan manfaat yang dihasilkan. Menurut Grindel 1980, kebijakan publik bisa dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan manfaat yang dihasilkan, yakni yang pertama ada kebijakan kolektif, kebijakan untuk menstimulus permintaan dari masyarakat. Nah, sedangkan yang kedua itu kebijakan divisif, yang merupakan kebijakan untuk mendatangkan manfaat bagi individu. Nah, untuk kebijakan kawasan tanpa rokok ini atau KTR ini sendiri merupakan contoh kebijakan yang kolektif. Nah, mengapa demikian? Karena kebijakan kawasan tanpa rokok ini bersifat untuk umum, bukan ditujukan kepada perorangan, dan digunakan untuk menstimulus permintaan dari masyarakat juga. Nah, yang kedua, untuk outcome atau tujuan yang diharapkan dari Perda nomor 7 tahun 2009 ini dapat dikatakan sebagai dampak, manfaat, atau harapan atau hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok ini. Untuk terkait outcome-nya itu ada di pasal 2, yakni yang pertama memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok kepada orang lain. Yang kedua, memberikan ruang lingkup dan lingkungan yang sehat dan bersih untuk masyarakat. Dan yang ketiga, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun pembahasan yang ketiga yakni terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Nah, faktor ini termasuk salah satu variabel independennya. Berdasarkan pada kajian teori implementasi kebijakan, secara garis besarnya ada pun beberapa faktor implementasi menurut Rondinelli dan Cema yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi ini, yakni yang pertama terkait kondisi lingkungan, yang kedua terkait organisasi atau hubungan antar interorganisasi, yang ketiga terkait sumber daya organisasi, dan yang keempat terkait karakteristik dan kemampuan daripada agen pelaksana. Nah, untuk yang pembahasan pertama ini terkait dengan kondisi lingkungan kebijakan kawasan tanpa rokok. Adapun lingkungan implementasi kebijakan ini sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, swasta, kelompok kepentingan, media, dan pemerintah daerah, serta kapasitas politik negara terkait yang pertama itu daya tanggap pelaksana dan respon masyarakat terkait kebijakan kawasan tanpa rokok. Nah, untuk respon ini sebenarnya dari pelaksananya itu sudah bagus. Respon masyarakat juga terkait implementasi kebijakan ini sangat mendukung. Nah, hal ini bisa kita buktikan dari banyaknya sosialisasi untuk penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok ini sendiri. Nah, yang kedua, terkait keinovatifan pemerintah daerah. Nah, terkait keinovatifan pemerintah daerah ini disediakannya melalui pamflet-pamflet yang dipasang pada setiap ruangan khusus sebagai pengingat kawasan tanpa rokok. Nah, sementara dalam bentuk peringatan digitalisasinya itu masih sangat minim sekali, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan inovasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok ini masih kurang. Nah, yang ketiga terkait dengan political culture atau budaya politik yang ada pada pemerintah daerah Kota Palembang ini sendiri, termasuk dalam budaya moralistik yang dimana kebijakan pemerintah ini sendiri diupayakan untuk memajukan tujuan bersama. Nah, untuk organisasi ini bisa kita lihat dari struktur yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Nah, adapun susunan organisasi pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini, yang pertama itu pengarah berkaitan dengan wali kota dan wakil wali kota Palembang. Nah, yang kedua itu penanggung jawab atau sekretaris daerah Kota Palembang. Yang ketiga itu ketua pelaksana berupa kepala dinas kesehatan Kota Palembang.
Yang keempat, Wakil Ketua Pelaksana atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Dan yang kelima itu Sekretaris Pelaksana atau Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kota Palembang, serta kedudukan para birokrat lainnya sebagai anggota-anggota pelaksana kebijakan. Nah, yang ketiga terkait sumber daya organisasi. Untuk sumber daya organisasi bisa kita lihat dari personel. Nah, personel ini dilihat bahwa para pelaksana kebijakan di atas itu sudah memenuhi standar kriteria. Dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Adapun bidang-bidang tersebut, baik itu bidang kesehatan seperti dinas kesehatan, bidang kemasyarakatan seperti dinas perhubungan, maupun keamanan seperti Satuan Kepolisian Kota Palembang. Nah, yang kedua itu dukungan pemerintah. Untuk dukungan sendiri, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sangat mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Adapun alasan dukungan ini karena yang pertama, sebagian besar masyarakat itu dianggap acuh tak acuh terhadap bahaya dari asap rokok ini. Hal ini dibuktikan dari data Puskesmas salah satu provinsi di Indonesia, yakni Puskesmas Bantul, di mana penyakit saluran pernapasan khususnya pada balita itu 83% disebabkan oleh paparan asap rokok. Nah, yang kedua itu urgensi dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini, bahwasannya pemerintah wajib melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Nah, sumber daya yang ketiga terkait finansial. Adapun pembiayaan implementasi kebijakan ini yakni bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi atau kabupaten kota. Nah, yang keempat, pembahasan keempat ini terkait karakteristik dan kemampuan agen pelaksana yang berkaitan dengan kemampuan dari agen pelaksana itu sendiri. Nah, hal ini bisa dianalisis melalui komitmen ataupun bagaimana sanksi dari para pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Berdasarkan data dari buku pedoman pelatihan mendasar yang tentunya disesuaikan pada struktur Perda KTR Kota Palembang. Adapun sanksi dari pelanggar pelaksana kebijakan ini, yakni yang pertama itu bahwa pelanggar hanya diberikan penyadaran di tempat tanpa hukuman karena pelanggaran dinilai bukan tindakan kriminal. Nah, sementara yang kedua itu untuk pengelola atau penanggung jawabnya itu hanya diberikan peringatan lisan atau tertulis dan sebatas sanksi pengumuman di media sosial, bukan sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Nah, padahal sebenarnya sanksi yang kurang tegas dan kurang mengikat seperti inilah justru menjadi peluang terhadap rendahnya kualitas implementasi kebijakan yang diterapkan. Nah, jadi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini dapat disimpulkan masih kurangnya pengawasan atau kontrol akibat sanksi yang diberikan itu tidak terlalu tegas dan tidak terlalu mengikat. Nah, pembahasan yang keempat ini terkait kinerja implementasi atau merupakan variabel dependen yang terjadi. Nah, variabel dependen atau kinerja implementasi di sini merupakan fenomena implementasi yang terjadi saat kebijakan itu diterapkan. Implementasi dari suatu organisasi ini juga bisa diukur dari gap atau kesenjangan yang ada antara tujuan yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Adapun fenomena implementasi yang terjadi ini berdasarkan di Kota Palembang ini masih banyak ditemukan pelanggar terhadap kawasan tanpa rokok atau KTR ini, khususnya kawasan yang sebagai target sasaran seperti tempat ibadah, taman kanak-kanak, angkutan umum, dan lain-lain itu. Padahal sebenarnya terkait kawasan pada kebijakan kawasan tanpa rokok ini telah diatur dalam Perda Kota Palembang nomor 7 tahun 2009. Nah, berdasarkan masalah tersebut, bila dikaji melalui teori studi implementasi kebijakan terkait kebijakan peraturan daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok ini sebenarnya baik. Namun, implementasinya itu bisa dikatakan buruk. Bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat perokok dalam mentaati kebijakan kawasan tanpa rokok ini juga masih rendah. Nah, maka analisisnya masalah kebijakan ini terletak pada kuadran ketiga, yakni terkait masalah pengawasan pada saat diimplementasikan. Mengapa demikian? Karena apabila suatu kebijakan itu dipandang baik, namun pada saat implementasinya buruk, itu dapat dikatakan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan sehingga hasil kebijakan itu tidak sesuai dengan tujuan atau harapan dari kebijakan itu sendiri. Nah, maka hal ini berkaitan dengan bagaimana pengawasan itu dilakukan, serta terkait bagaimana ketegasan sanksi yang diberikan untuk mengawasi pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut itu sangat penting. Nah, lalu yang kedua itu terkait inovasi yang kurang dari pelaksana kebijakan itu sendiri.
sehingga kebijakan kawasan tanpa rokok ini cenderung kurang diperhatikan oleh masyarakat, bahkan masih dianggap sepele.